Demonstrasi kontekstual modul 1.4 kali ini, saya melakukan restitusi terhadap 3 murid saya di hari yang sama dengan permasalahan yang berbeda. Kasus pertama, siswa bernama Sudarsono. Sudarsono ketahuan merokok di kamar mandi sekolah. Tim tata tertib melaporkan kejadian tersebut kepada saya sebagai wali kelasnya. Saya memanggil Sudarsono. Saya melaksanakan praktik segitiga restitusi kepada Sudarsono. Sudarsono tahu tidak apa alasan Bu Konita memanggil Sudarsono ke ruangan Bu Konita? Ya tahu Bu, Mengapa? karena saya melakukan kesalahan di sekolah. Apa kesalahan yang telah kamu lakukan? Merokok di kamar mandi Bu. Merokok di kamar mandi sekolah ya? Ya Bu. Sudarsono, sebenarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan Ibu yakin kamu bukan satu-satunya murid yang pernah melakukan kesalahan yang sama, merokok di kamar mandi sekolah. Tapi Ibu yakin kamu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Karena itu sudah kebiasaan Bu. Kebiasaan setelah makan ya merokok. Kebiasaan setelah makan pasti merokok. Ya Bu. Kamu punya cara yang lebih efektif tidak untuk mengubah kebiasaan itu? Ada Bu. Apa? Minum air es sama permen. Minum air es dan makan permen ya? Ya Bu. Kamu mau tidak belajar terhadap perilaku yang baru itu untuk menggantikan kebiasaan merokok? Yang Mau? Bersedia? ya Bu. Sudarsono, keyakinan kelas seperti apa yang telah kita sepakati? Mentaati peraturan sekolah Bu. Mentaati peraturan sekolah. Kira-kira kamu itu ingin menjadi orang seperti apa? Pengen jadi orang sukses Bu. Nah, apakah kamu yakin kalau ingin jadi orang sukses itu bisa kamu capai dengan melanggar aturan sekolah? Enggak Bu. Bagaimana caranya supaya kamu menjadi orang sukses? Mengikuti peraturan sekolah. Apalagi? Taat kepada bapak guru dan ibu guru di sekolah, rajin belajar. Ya, rajin belajar. Berarti setelah ini kita harus kembali ke keyakinan kelas kita bahwa untuk menjadi sukses salah satunya adalah dengan Mengubah pribadi yang lebih baik. menjadi pribadi yang lebih Baik. baik. Caranya itu tadi. Salah satunya dengan mentaati aturan sekolah, Bapak Ibu guru dan rajin Belajar. Nah, sip. Kasus kedua, laporan dari siswa kelas bahwa terjadi pertengkaran antara siswi bernama Adrilia dan Vira. Vira menarik jilbab Adrilia karena merasa tersinggung atas perlakuan Adrilia. Saya pun memanggil mereka. Adrilia dan Vira, kalian tahu tidak mengapa Ibu memanggil kalian ke sini? Iya tahu Bu. Mengapa? Tengkar tadi Bu. Tengkar, lalu? Narik kerudungnya Adrilia. Soalnya dia manggil saya pakai nama bapak di banyaknya teman-teman dulu. Saya kan Saya cuma bercanda Bu, tapi kelewatan. kan gitu. Oke, semua manusia, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Konita yakin kalian bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan seperti ini, ya kan? Tapi tentu kalian punya alasan tersendiri, masing-masing punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Dimulai dari Vira dulu, mengapa kamu sampai menjambak, Kesel. menarik jilbabnya si Adrilia? Kesel. Kesel karena Bilang namanya saya pakai namanya bapak. Saya mau gitu. kalau Adrilia Saya mengapa? cuma bercanda Bu, ini tapi yang baperan Bu. Hati lah boy, disuruhin. Oke, yang satu bercanda, yang satu ternyata tersinggung. Sekarang Bu Konita tanya, sebenarnya ada cara lain nggak sih untuk melakukan perbuatan seperti itu, tapi caranya yang lebih baik? Misalnya Adrilia, bisa nggak bercandanya nggak seperti itu? Bisa Bu. Bagaimana caranya? Nggak panggil-panggil nama bapaknya Vira kalau panggil Vira Bu. Sedangkan Vira, Tidak nyembah Adrilia. kalaupun marah, bagaimana caranya? Dikasih tahu kalau jangan gitu. Jadi caranya yang baik. Berarti sebenarnya kalian itu telah melanggar keyakinan kelas yang apa? Menghormati sesama. Orang lain. Menghormati dan menyayangi Orang lain. sesama teman, ya kan? Kalian telah melanggar itu ya. Kalian ingin menjadi orang seperti apa sih? Orang yang sukses Bu. Banyak disukai teman. Yang banyak disukai teman.
Menurut kalian bisa nggak menjadi pribadi yang sukses, disukai banyak teman, menjadi pribadi yang baik dengan cara kalian melanggar keyakinan kelas seperti tadi? Bisa, Bu. Nggak bisa, mengapa? Karena Mati saya Karena, mengapa, Adrilia? karena kalau saya pengen jadi orang yang sukses harus menghormati sesama teman sama orang lain. Kamu kalau ingin disukai banyak temannya, gimana caranya? menghormati orang lain. Nggak Jadi pukul-pukul. begitu ya. Maka kita simpulkan selanjutnya, kita semua harus saling Menghormati, menghormati dan menyayangi. Selanjutnya mau diulangi lagi nggak yang seperti itu? Enggak, Bu. Ya udah sekarang saling bermaafan. Ya, saya juga minta maaf. Berpelukan. Pelaksanaan praktik segitiga restitusi yang saya terapkan kepada murid-murid saya mendapat feedback positif dari mereka. Saya bisa mengeluarkan pendapat saya. Saya bisa menyadari apa kesalahan yang saya perbuat. Saya bisa berdamai dengan teman saya. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari yang lalu. Terus saya bisa punya teman curhat untuk kesalahan-kesalahan dan bisa dikasih nasihat, masukan biar mana yang lebih baik dan mana yang buruk. Tos dulu. Demikian pelaksanaan praktik segitiga restitusi yang saya terapkan di kelas saya. Setelah Anda mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Yuk para Bapak Ibu guru hebat, bersama kita budayakan restitusi di sekolah kita. Semangat!